Kali ini kita akan membahas tentang teori dasar dari grup. Jadi, grup ini adalah salah satu teori dari aljabar abstrak atau abstrak algebra. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai teori atau definisi dari grup itu, kita harus paham dulu. Nah, kita harus paham dulu notasinya. Notasinya itu seperti ini. Misalnya saya berikan notasi seperti ini. Dalam kurung G, ya G, ada tanda bintang. Nah, contoh dari notasi ini, G-nya ini adalah domainnya. Domain dari grupnya itu. Apakah dia bilangan bulat, apakah dia bilangan real, apakah dia bilangan asli, atau bilangan cacah, dan seterusnya. Itu yang namanya domain. Oke ya. Yang kedua, yang bintang ini adalah operasi binernya. Operasi binernya itu bisa jadi dalam bentuk penjumlahan, bisa jadi dalam bentuk perkalian. Nah, operasinya itu menentukan apa? Operasinya itu menentukan nanti yang namanya identitas. Identitas terhadap penjumlahan dan identitas terhadap perkalian itu jelas berbeda. Begitu juga dengan inverse. Inverse dari atau balikan dari penjumlahan dan balikan dari perkalian itu juga hasilnya berbeda. Jadi operasi binernya ini tidak kalah penting dibandingkan domainnya. Nah, mengenai identitas itu apa dan kenapa kita membahas identitas dan kenapa juga kita membahas yang namanya inverse, itu akan saya berikan nanti pada saat slide selanjutnya, itu terkait dengan definisi dan syarat-syarat dari grup itu sendiri. Ya, ini notasi umumnya. Yang ini contohnya. Kalau saya berikan notasi seperti ini atau notasi seperti ini, n, positif. Berarti itu domainnya adalah bilang natural atau bilangan asli. Ya, itu adalah bilangan natural atau bilangan asli dengan operasi penjumlahan. Jadi harus diingat kembali bahwa bilangan asli itu dimulainya dari mana? Apakah dari 0 bilangan asli atau dari 1? Itu diingat kembali. Yang kedua, ada saya punya contoh yang namanya notasi Z, kali. Ya, jadi domainnya adalah Z-nya ini, yaitu domainnya adalah bilangan bulat dengan operasi perkalian. Jadi domainnya itu adalah bilangan bulat dan perkalian, operasi binernya adalah perkalian. Jadi kalau bilangan bulat itu bagaimana syarat-syaratnya dan bilangan-bilangan apa saja yang masuk bilangan bulat itu diingat kembali. Jadi semesta, kalau sudah domain bilangannya adalah bilangan bulat, maka semua sistem, semua semesta pembicaraannya itu semua terkait dengan bilangan bulat. Pecahan itu nggak masuk, seperti itu maksudnya. Nah, sekarang kita baru masuk ke grup itu sendiri. Jadi grup itu punya 4 syarat. Dengan kata lain, kalau kita ingin membuktikan ada apakah himpunan itu adalah sebuah grup ataupun tidak, maka kita harus buktikan 4 hal ini. Yang pertama itu adalah tertutup, yang kedua itu adalah identitas, yang ketiga adalah inverse atau balikan, yang keempat itu adalah asosiatif. Jadi kalau kita ingin membuktikan himpunan itu grup, 4 syaratnya ini harus terpenuhi. Ya, jika satu atau dua bahkan yang tidak memenuhi, itu sudah pasti himpunan itu bukan sebuah grup. Seperti itu ya. Nah, tertutup itu seperti apa? Tertutup itu kita akan bahas seperti ini. Nah, yang namanya tertutup itu secara sederhana saya sampaikan. Saya punya sebuah himpunan A. Nah, kita ambil sembarang 2 anggota dari A, himpunan A itu sendiri. Saya namain misalnya A kecil dan B kecil, di mana himpunannya A besar. Saya ambil anggotanya, dua anggotanya ini A kecil dan B kecil. Lalu
apakan, lalu A kecil dan B kecil ini itu saya operasikan. Operasikan seperti apa? Operasikan sesuai dengan operasi dari notasi dari grupnya itu, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian atau operasi biner yang lain. Jadi operasinya ini anggota A dan B-nya ini dioperasikan sesuai dengan definisi dari operasinya itu sendiri. Nah, yang namanya tertutup adalah kalau A dan B-nya ini saya ambil di A, maka kalau saya operasikan, hasil operasinya ini juga harus berada di A. Oke, saya ulangi lagi. Kalau saya ambil A dan B, itu berada di A, ya, A dan B-nya ini ada di A, maka kalau A dan B-nya ini dioperasikan, maka dia juga harus berada di A. Kalau seandainya hasil operasinya itu berada di luar A, maka itu namanya tidak tertutup. Itu untuk definisi tertutup. Yang kedua, definisi identitas. Jadi, yang namanya identitas itu seperti ini. Nah, saya kembali ambil. Nah, namakan saja himpunannya A besar. Saya ambil untuk setiap A kecil, anggota A besar. Jadi dalam himpunan A besar itu saya ambil anggotanya. Nah, sebut saja anggotanya sebarang A kecil. Jadi untuk setiap A kecil yang saya ambil di A besar, ya, selalu terdapat I. I-nya ini juga berada di A. Ya, I-nya ini juga berada di A. I-nya ini apa? I-nya ini adalah identitas. Identitas itu seperti apa? Identitas kalau A yang tadi, yang saya ambil A kecilnya ini, saya operasikan dengan I, maka hasilnya itu A. Ya, dalam artian bahwa I-nya ini itu tidak merubah nilai A-nya ini, walaupun dia dioperasikan. Itu konsep dari identitas. Oke, saya ambil contoh. Kalau operasinya operasi penjumlahan, maka identitasnya adalah 0. Kenapa 0? Karena semua bilangan dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dalam artian bahwa 0-nya itu tidak merubah nilai dari suatu bilangan jika dia dioperasikan dengan 0. Itu contoh. Kalau operasi perkalian itu identitasnya 1. Kenapa? Karena 1 itu jika dikalikan dengan sembarang bilangan, dia akan menghasilkan bilangannya itu sendiri. Maka 1 itu tidak merubah nilai suatu bilangan jika bilangan itu dikalikan dengan 1. Itu konsep dari identitas. Jadi, satu yang saya tekankan, I-nya itu, identitasnya itu juga harus berada di A. Dengan kata lain bahwa A-nya ini, himpunan A-nya ini akan menjadi sebuah grup bila dia mengandung identitas dari operasi yang diberikan. Oke, itu untuk identitas. Nah, sekarang balikan atau inverse. Nah, saya kembali ambil seperti yang sebelum-sebelumnya, saya ambil himpunan A besar, sebarang saja A besar. Nanti untuk soal selanjutnya ya mungkin himpunan B, C, atau D, dan seterusnya itu hanya sebatas nama. Jadi, akan saya ambil adalah A kecil, di mana untuk setiap A kecilnya ini, ya, untuk setiap A kecilnya ini yang berada di himpunan A besar selalu terdapat A inverse. Jadi A inverse-nya ini adalah balikan dari A. Ya. Di mana A inverse-nya ini adalah balikan dari A. Nah, bagaimana kita tahu bahwa A inverse-nya ini merupakan balikan? Jangan-jangan dia memang dia itu bukan balikan. Caranya ngetes itu adalah kita operasikan A-nya ini dengan A inverse. Kita operasikan A-nya ini dengan A inverse. Nah, jika menghasilkan identitas, maka A pangkat min 1 ini adalah inverse dari A. Nah, syaratnya itu adalah A-nya ini
terdapat A kecil, ya, A-nya ini mengandung A kecil, sekaligus juga mengandung A inverse. Berarti kalau A kecilnya ini saya ambil di himpunan A besar, maka inverse dari A-nya ini juga harus berada di A, seperti itu. Contohnya itu adalah bilangan real. Oke, saya ambil bilangan real 2 dengan operasi perkalian. Nah, balikan atau inverse-nya dari 2 itu berapa? Jadi balikan dari 2 itu adalah 1/2 untuk operasi perkalian. Ya, balikannya adalah 1/2. Kenapa 1/2 balikannya? Karena kalau 2 dikalikan dengan 1/2 itu menghasilkan 1. Seperti yang saya bahas pada sub yang sebelumnya yang terkait dengan identitas, bahwa identitas dari perkalian itu adalah 1. Berarti 2 berada di bilangan real, setengah itu berada di bilangan real. Maka inverse dari 2 itu berada pada bilangan real. Nah, saya akan ambil satu contoh yang tidak mengandung inverse-nya. Ya, saya ambil bilangan bulat. Oke, saya ambil bilangan bulat. Bilangan bulat sebarang dengan operasi penjumlahan. Bilangan bulat saya ambil seperti 3. Saya ambil 3 elemen bilangan bulat. Balikan dari 3 untuk operasi perkalian itu adalah 1/3. Ya, 1/3 itu apakah bilangan bulat? Tidak. Berarti bilangan bulat itu tidak mengandung inverse-nya untuk operasi perkalian. Seperti itu. Ya, saya ulang, 3 saya ambil bilangan bulat. Balikan dari 3 itu adalah 1/3. 1/3 itu bukan bilangan bulat. Berarti bilangan bulat itu untuk operasi perkalian tidak mengandung inverse-nya. Seperti itu konsepnya. Oke, next kita akan bahas asosiatif. Nah, asosiatif itu adalah konsepnya seperti ini. Jika terdapat himpunan A besar, jadi di himpunan A besarnya ini saya ambil 3 buah anggota, yaitu anggotanya A, B, C. Ya. Dari 3 anggotanya ini saya operasikan seperti ini. A biner, B biner, C. Jadi operasi yang saya lakukan yang pertama itu adalah B saya operasikan dengan C dulu. Maka hasilnya akan sama dengan kalau A, B-nya saya operasikan terlebih dahulu. Hasilnya baru dioperasikan dengan C. Dan hasilnya ini berada di A. Seperti itu. Itu untuk yang asosiatif. Saya ulangi, kalau saya punya 3 anggota dari A besar, A kecil, B kecil, C kecil, jadi B dan C-nya ini saya operasikan dulu. Hasilnya itu saya operasikan lagi dengan A. Ya, nah hasilnya itu akan sama dengan bila A dan B saya operasikan dulu, hasilnya baru dioperasikan dengan C. Dan hasil dari operasinya ini akan berada di A. Jadi itu konsep dari grup. Dengan kata lain, kita bisa membuktikan suatu himpunan itu adalah sebuah grup jika memiliki syarat tertutup, identitas, inverse atau balikan, dan asosiatif. Oke ya, itu syaratnya. Nah, next kita akan ambil satu contoh supaya teori itu lebih nyantol. Nah, contohnya seperti ini. Saya ambil bilangan himpunan Z+. Z plus-nya ini adalah sebuah himpunan bilangan bulat positif. Jadi Z plus itu adalah bilangan bulat positif. Ini domainnya. Semesta pembicaraannya Z plus, bilangan bulat positif. Dengan operasinya, saya ambil operasinya penjumlahan. Jadi kita ingin buktikan ini apakah suatu grup atau tidak. Jadi cara membuktikan sebuah grup itu cukup 4 yang tadi. Tertutup, identitas, inverse, dan asosiatif. Saya ambil yang tertutup. Saya ambil sebarang A, B anggota dari bilangan bulat positif. Jadi A bilangan bulat positif, B bilangan bulat positif, lalu dioperasikan. Operasikannya adalah operasi penjumlahan. Jadi jumlah 2 bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif juga. Berarti AB, saya ambil A, B bilangan bulat positif, hasil operasinya juga bilangan bulat positif, maka dia memenuhi sifat tertutup.
Oke, next. Identitas. Nah, kita lihat sekarang operasinya apa? Operasinya adalah penjumlahan. Identitas dari penjumlahan itu adalah 0. Kenapa identitas penjumlahan itu 0? Saya sudah jelaskan pada saat sifat-sifat yang sebelumnya. Kenapa 0 itu adalah identitas penjumlahan? Karena 0 itu jika dijumlahkan dengan suatu bilangan, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dengan kata lain, 0 itu tidak merubah nilai dari suatu bilangan jika operasinya penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat. Kita sudah dapat identitasnya itu 0. Pertanyaannya, apakah 0-nya ini berada di semesta pembicaraan Z+? Oh, ternyata 0 itu bukan bilangan Z+. Ingat bahwa 0 itu bukan bilangan positif. 0 itu adalah bilangan netral, bukan positif dan bukan negatif. Jadi 0 itu bukan anggota bilangan bulat positif. Berarti Z plus-nya ini tidak mengandung elemen identitas. Maaf ya, ini bukan elemen ya, ini bukan elemen identitas dari bilangan bulat positif. Makanya saya merahkan identitasnya. Oke, next kita ke inverse. Kita harus ingat kembali bahwa identitas operasi penjumlahan adalah 0. Oke, 0. Identitas penjumlahan. Nah, sekarang kita ambil sembarang bilangan bulat positif. Kita ambil sembarang bilangan bulat positif A. Saya namakan, misalkan itu saya ambil A. Nah, A-nya itu jelas anggota dari Z positif. Nah, karena A itu adalah bilangan bulat positif, inverse dari A itu berapa? Terhadap operasi penjumlahan. Hasil inverse dari A itu adalah min A. Kenapa inverse dari A itu adalah min A? Karena kalau A ditambahkan dengan min A, itu hasilnya 0 atau identitas. Berarti min A-nya ini adalah inverse dari A. Pertanyaannya sekarang adalah apa? Min A-nya itu apakah merupakan bilangan bulat positif? Jelas itu bukan. Min A itu bukan bilangan bulat positif, itu adalah bilangan bulat negatif. Berarti Z plus itu tidak memiliki inverse penjumlahan. Makanya saya berikan tanda merah untuk inverse-nya. Yang terakhir kita akan coba buktikan asosiatif. Walaupun dengan tiga ini yang sebelumnya sudah membuktikan bahwa Z plus itu bukan sebuah grup dengan operasi penjumlahan. Cuman kita harus bahas semuanya sebab kita paham bagaimana cara membuktikan. Nah, yang terakhir itulah sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu kita ambil ABC merupakan bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita bayangkan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Silahkan praktekkan dengan sembarang bilangan, maka hasilnya ini sudah pasti sama. Dan hasil dari operasinya ini adalah hasilnya jelas adalah bilangan bulat positif. Jadi Z plus itu memenuhi sifat asosiatif. Tetapi tetap Z plus dengan operasi penjumlahan itu bukan merupakan grup. Kenapa? Karena sudah jelas sifat identitas dan sifat inverse itu tidak memenuhi. Nah, jadi suatu saat kalau kita dihadapkan dengan sebuah kasus pembuktian terkait dengan grup, yang harus kita lakukan adalah urutannya seperti ini, tertutup, identitas, inverse, asosiatif. Nah, saat kita menemukan contoh adalah seperti ini. Tertutup, kalian sudah dapatkan bahwa dia sudah tertutup. Lanjutkan ke identitas. Oh, ternyata identitas itu nggak ada. Kalau sudah identitas nggak ada, kalian boleh stop. Ya, kalian boleh stop, nggak perlu kita lanjutkan lagi ke sifat selanjutnya. Kenapa? Karena dengan satu sifat dia sudah tidak memenuhi, maka sudah dipastikan adalah itu bukan suatu grup. Nah, tetapi penjelasan di sini kenapa saya buatkan semuanya, padahal ternyata di identitas saja sudah tidak memenuhi, sebab kita paham pembuktiannya secara total dari sifat-sifat itu seperti apa. Oke, itu untuk konsep dasar suatu grup. Nanti akan saya lanjutkan ke video selanjutnya terkait dengan grup abelian, grup permutasi, grup siklik, dan seterusnya. Oke, itu saja dulu. Selamat malam. Terima kasih.